Hai and hello sob semuanya. Waktunya kalian bersama gua lagi Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini kita kembali ke pembahasan yang santai-santai aja, enjoy aja, yaitu ada beberapa poin yang mau gua sampaikan. Poin pertama, Coach John Hartman dia menyukai dan menyetujui lah dari apa namanya, aparel desain terbaru Kelme khusus timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Oke, menurut dirinya desain dari Kelme ini ya bagus-bagus aja, dia menyukainya, bahkan menurut dia apa namanya, sangat sangat apa ya, sangat keren sekali, sangat layak sekali untuk dipakai para pemain. Sayangnya dia tidak bisa memakainya, hanya para pemain saja yang memakainya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya Sob ya. Poin yang disampaikan oleh Coach John Hartman. Gue bilang ya, kalau kalau kalian yang sudah menonton gue di konten gue yang sebelumnya, gue udah mengulas pembahasan tentang jersey desain dari aparel terbaru timnas Indonesia yaitu Kelme. Ya gue bilang ya emang lebih bagus daripada saat Erspo pertama kali memberikan desain jersey timnas Indonesia gitu. Oke. Dan kalau menurut John Hartman seperti itu, ya kita juga nggak bisa membantah atau memungkiri, kan selera ya beda-beda gitu. Oke, kan itu cuman menurut pandangan gua aja, atau menurut kalian setuju atau tidaknya gitu. Terlebih gue juga bukan pakar jersey, bukan pakar pakaian gitu, hanya menurut selera gua aja gitu kan. Ya tapi kalau dibalik itu dia Coach John Herman juga menjelaskan kan, kalau di balik baju putihnya ada identitas bangsa Indonesia seperti batik ya, yang seperti gue bilang juga di konten sebelumnya, gue lebih suka jersey yang warna putih dibandingkan yang warna merah gitu. Dan kalau kita berbicara jersey, di aparel Kelme ini khusus timnas Indonesia mengeluarkan badge logo baru, badge logo Garuda baru desainnya. Dan kalau masalah desainnya gua suka gitu. Gua termasuk yang nggak masalah desain badge-nya ganti terus menerus, yang penting unsur Garudanya, makna Garudanya tetap bersinar di, gue megangnya kiri kanan, tetap bersinar, tetap ada di jersey timnas Indonesia. Entah itu desainnya ganti-ganti, gue nggak masalah, tetapi apa ya, nggak usah terlalu keseringan ganti juga sih. Cuman kalaupun memang ganti-ganti desainnya, gue nggak masalah, yang penting tetap ada lambang Garudanya, tetap ada unsur Indonesianya, tetap ada identitas Indonesianya. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, dari zaman ke zaman, Garudanya itu mesti ada. Oke sob, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu apa ya, Tom Hae dia meminta izin pulang kepada manajernya atau kepada pelatihnya di Persib Bandung, Coach Bojan Holdap. Kita tahu besok akan terjadi big match antara peringkat 1 dan peringkat 2, yaitu Persib bertamu ke kandangnya Borneo FC. Ini partai tunda, big match papan atas, persaingan sengit papan atas. Dan kita tahu kalau Tom Haye tidak dimainkan di Persib itu di beberapa pertandingan yang sudah itu sangat berpengaruh sekali ya Sob ya. Dan Tom Haye ini tidak bisa dimainkan ya karena emang dia terkena akumulasi kartu gitu. Dan dia izin kepada manajernya, kepada pelatih kepala Coach Bojan untuk ya refreshing lah, menemui keluarganya ke Belanda sana sebelum
sebelum Tom Haye dia balik lagi ke Indonesia, ke sepak bola Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday untuk apa namanya yang mau melawan Bulgaria ya tersebut, yang ada 4 tim tersebut sama negaranya Kayamba Gams. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Tom Haye mau refreshing dulu dan dia meminta izin kepada Coach Bojan Hodak, dan Coach Bojan Hodak menyetujuinya. Gue sih kalau berbicara poin ini ya setuju aja gitu. Ya Tom Haye juga dia pengen apa ya? Pengen menjernihkan pikiran mungkin, pengen lebih rileks lagi, di mana dia mungkin bisa recharge kan, ketemu dengan keluarganya, ketawa hahaha itu membuat Tom Haye lebih lepas, lebih rileks gitu, oke? Dan ya itu sangat bagus dan sangat penting, apalagi buat timnas Indonesia ya. Kita tahu walaupun Persib memang secara kreativitas 50, 60, 70% ya bergantung dengan Tom Haye. Kalau Tom Haye dimainkan, permainannya bisa lebih enak, lebih meyakinkan. Ya emang dia terkena hukuman dan ya dia meminta izin pulang sih ya sesuatu yang tidak masalah gitu. Bagus juga untuk Persib Bandung itu sendiri maupun timnas Indonesia. Oke sob, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu berita oleh Romeni patah kaki itu bohong, itu hoax. Gue membaca beritanya nggak langsung gue buat konten karena baru gue upload sekarang gitu, bergabungan dengan beberapa konten-konten yang lainnya gitu. Dan ya untungnya gue nggak buat konten gitu, karena setelah didalami dan akhirnya gue mencari berita si oleh Romaninya tersebut yang mengeluarkan statement itu bohong, itu hoax, itu tidak benar gitu, kurang lebihnya seperti itu sob. Ya kan ada beberapa pandit, terus ada juga beberapa akun-akun bola juga memberitakan oleh Romeni tidak bisa bergabung dengan timnas, dan oleh Romeni juga membantah berita tersebut. Dan Pak Sumarji juga mempertebal pernyataan oleh Romeni kalau oleh Romeni itu sehat-sehat saja, dan ya oleh Romeni bisa bergabung dengan timnas Indonesia dengan jadwal tanggal yang sudah dipastikan gitu, kapan dia akan menuju Indonesia. Itu sangat positif sekali ya sob. Oke, kita melangkah ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu datang dari lini belakang timnas Indonesia, yaitu 2 pemain penting di jantung pertahanan timnas Indonesia, yaitu El Preman Justin Hapner dan Kevin Dix, menunjukkan grafik penampilan yang meningkat signifikan bagus. Kita si pembahasan ke Justin Hapner dulu. Kita tahu Justin Hapner semenjak sliding Sergio Ramos waktu itu yang gue bahas, terus dia balik ke lapangan sama Fortuna Sittard, masih dipercaya main walaupun dia bermainnya ada yang posisi menjadi LB, ada yang akhirnya dibalikan lagi menjadi CB, dan dia menjawab tanggung jawab tersebut, menjawab kepercayaan tersebut setelah sempat klubnya si Fortuna Sittard dirugikan karena sliding tackle nggak pentingnya juga. Udah gue bahas di konten gue yang sebelumnya, yang waktu itu gitu gue buat konten juga. Dan akhirnya nilai pasar Justin Hapner karena penampilannya positif, penampilannya meningkat, penampilannya keren, walaupun walaupun kadang-kadang dia bermain di posisi right back, membuat dan dia mampu menjawab itu gitu, mensupport serangannya keren, walaupun nggak bukan tipe yang cepet banget kayak Dean James gitu kan, tetapi ada operan passing, menghentikan lawan dari sisi sayapnya bagus, solid dan membuat nilai pasar Justin Hapner itu naik pesat, menurutku cukup pesat. Dia berasal dari 350.000 euro
ketika baru bergabung dengan Fortuna Sittard, kini sudah naik lumayan, lumayan naiknya menjadi sekarang nilai pasarnya berkat penampilan positifnya menjadi 800.000 euro. Itu merupakan sesuatu yang sangat positif untuk karir Justin Hubner. Ayo Justin Hubner, tunjukkan kualitasmu lebih lagi. Oke, dan selanjutnya itu dari pemain lainnya yaitu yang tadi gue sebutkan, Kevin Dix. Kevin Dix kalau di konten yang 2 konten atau 3 konten sebelumnya udah gue bahas kalau Kevin Dix menjadi top skor kedua atau ketiga di klubnya, dan posisinya Kevin ini kan center back, dan sebuah akun sepak bola ya FIFA Goal atau apa ya yang merilis kalau Kevin Dix ini termasuk menjadi center back tertajam di 5 liga top Eropa. Oke. Si Kevin Dix peringkat 2 dengan 4 gol. Ya, itu sangat bagus sekali. Kita lagi keren banget nih sama lini belakang. Belum lagi kalau ntar coach si John Hartman pengen naturalisasi lagi, mengambil pemain ya, kalau misalkan pemain belakang benar-benar pemain belakang gitu kan, 2 pemain itu masih belum pasti siapa. John Hartman belum menyebutkan si inilah kayaknya kalau center back lagi benar-benar yang wah gitu, yang bisa bersaing dengan Kevin Dix, Justin Hubner, Elkan Bagot, Jai Ijes, Rizky Ridho gitu kan. Kalau center back lagi benar-benar yang kualitasnya benar wah gitu, karena kita udah punya palang pintu yang keren, yang levelnya nggak main-main gitu. Ada Kevin Dix, ada Jai Ijes, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho gitu kan. Dan Kevin Dix ini walaupun dia mengambil penaltinya juga tenang. Yang gue sering nonton, gue jarang nonton langsung ya pertandingannya Kevin Dix, tapi kalau gue cari highlight-nya, replay-nya, kayaknya ya masalah build up-nya dia lumayan meningkat gitu, dan itu sangat bagus sekali. Jadi build up kita nggak tergantung dari misalkan dari Bang Jaya aja gitu. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian.